Hari ini pembagian kelompok KKN resmi akan saya umumkan. Jadi tolong jangan drama dulu ya, karena ini bukan sinetron. Hah? Drama apaan sih? Kita disuruh acting ya? Bukan gitu, maksudnya lebih jangan lebay aja. Tapi aku nggak nolak sih kalau ada dramanya dikit, biar seru. Ya udah sih, jangan ribut mulu, dengerin aja dulu sampai habis. Bu, kalau KKN yang di Bali, saya boleh daftar duluan nggak? Satria, obat dulu semuanya. Bu, saya boleh usul nggak KKN kelompok saya di kota aja? Karena lebih efektif, sinyal aman, dan ya kita juga bisa bikin program yang kekinian. Iya tuh, bener, di kota aja biar bisa bikin vlog daily KKN yang estetik gitu. Iya, seru deh. Iya, biar gak kayak di desa, kena lumpur dikit langsung panik. Desa juga kan banyak yang bisa dibantu. Ih, Mita, please deh, jangan mulai. Bu, kalau menurut saya sih justru lebih baik di desa kecil. Hitung-hitung kita sambil bantu masyarakat yang benar-benar butuh. Kan gak sekedar buat dokumentasi tugas aja. Serius lo makanan di desa? Listrik aja suka mati, sinyal kayak hantu, terus mandi air sumur sar. Nanti baru datang udah ngerengek minta pulang. Ya nggak apa-apa. Toh intinya KKN kan harus belajar hidup di masyarakat. Lagian kita kan nggak harus nyaman dulu baru bisa bermanfaat kan. Oke, sebelum debatnya makin panjang, lebih baik saya putuskan saja ya. Untuk nama-nama berikut ini, mereka akan ditempatkan di sebuah kota besar, lebih tepatnya di pusat kota. Yang pertama, Purbarara, Fadela, Hafiz, Bita, Indah, dan Endra. Selanjutnya, kita butuh melaksanakan sebuah proyek di desa kecil bernama Somri. Dan untuk tugas ini, saya ingin berikan kepada kelompok Purbasari, Amanda, Satria, Rayhan, Zulfa, dan yang terakhir, Zeta. Apa-apaan ini? Masa kita ditaruh di tempat desa kecil? Untuk sisanya, saya ingin kalian tetap berada di kampus ini untuk melanjutkan rancangan proyek yang lain. Tuh kan benar, kakak di kota tuh lebih efektif. Yang di desa, semangat ya. Makasih ya udah semangatin. Siapa tahu nanti malah kamu yang belajar dari kami. Pagi itu, kami berangkat ke Someri, tempat yang bahkan di peta pun harus dicari 2 kali. Tapi, siapa sangka, di sanalah kami dapat belajar banyak hal. Ya ampun, jalanannya kayak awkward banget, bikin sebel semua, sumpah. Alah, ini mah belum apa-apa. Apalagi nanti malam kalau sinyalnya libur. Hah? Sinyal libur? Emang sinyal bisa cuti juga ya? Aduh, tahu gitu aku bawa skincare 2 kali lipat. Iya ya, panas banget.
Permisi Mbak, ini ada apa kok rame-rame? Oh, jadi kami itu kelompok KKN dari kota, Mas. Oh alah, kalian tuh yang dari kelompok kota. Saya Kas, warga sini lokal sini yang bakal bantu kalian selama berada di sini. Oh, jadi kamu yang bakal bantuin kami. Makasih banyak ya, Kas. Aku Purbasari, ketua kelompok KKN dari ini. Siap Bu Ketua, maksudnya Mbak. Wah, baru datang aja udah digodain. Pegang sini, KKN-nya bakal seru. Iya nih, bakal seru banget sih. Mas, barangnya taruh di mana? Mari Mas, saya antar. Iya, Mas. Mas. Di sini ada sinyal nggak? Sini aku buka ini dari tadi muter-muter terus. Sinyal yang di HP tuh Mbak? Iya. Ada, tapi harus ke Bukit dulu biar sinyalnya lebih lancar. Waduh, berarti kalau mau update story harus ke Bukit dulu dong. Iya. Seru nih, konsepnya KKN sekalian survival. Mbak, ada kok sinyal, tapi harus ke Bukit dulu biar kenceng sinyalnya. Mbak, don't call me Mbak, call me Kakak. Iya, maaf Kakak. Call me Kakak. Kamu nggak bantuin aku, Maaf ya Kakak. ngerecokin para tamu-tamu. Halo, selamat datang ya. Iki lebar, aurane kinis-kinis ya. Iya. Catat ya, KKN ini bakal panjang. Mbak, Mas, ayo tak ajak ke posko. Terus nanti kita ke bawah ya, kita makan bareng. Oh, terima kasih ya, Kak. Nggak ada AC ya? Panas banget sini. Ya Kamu kok cepet banget sih Sar nangkap tekniknya? Biasanya orang-orang butuh berminggu-minggu baru bisa bikin sebagus ini. Mungkin karena dari kecil aku suka hal-hal yang butuh sabar. Atau mungkin kamu diberi hati seluas samudra untuk sabar. Ya ampun, Kayo, tiap ambil air begini terus. Hello, ini rasanya kayak lagi fitness gratis. Ya lumayan lah Mbak, daripada tangannya dibuat ketik catatan terus. Caption Kayo, bukan chatten. Guys, ya deh, ini estetik banget. Vibes desa, tapi rasanya kayak Bali versi hemat. Menurutku sih cuma kurang resort 5 juta semalam aja. Tapi ini kan lokasi KKN-nya Purbasari, apa nggak ganggu? Udah biar aja, toh mereka nggak akan marah kan. Lagian kita cuma lihat kok. Ya siapa tahu kita dapat referensi. Kan katanya proyek mereka yang paling keren. Itu teman baru KKN ya? Kok aku baru lihat? Enggak kok Mbak, teman-teman kan kita cuma berkenal. Kayaknya bukan warga sini deh. Bentar, kok kayak kenal ya? Ayo Mas Mbak, dicek. Ayo. Permisi Mbak, Mas. Ini desa warga. Kalian mau cari siapa nggih? Kalian kalau mau main silahkan, tapi jangan ribut. Toh lagi ada kegiatan juga loh. Aduh, aku berat banget sih. Tungguin. Loh, kalian ngapain kesini? Ya memang kenapa kalau kita kesini? Takut proyekmu yang kamu ini gagal ya? Mbak, Mas, jangan kayak anak kecil toh. Masuk dulu biar sopan. Ih, ramah banget sebutannya. Kita kan di sini cuma mau lihat-lihat aja. Chill dong, Mas, Mbak, santai aja. Dari awal juga udah kelihatan orang-orang di sini tuh pada alergi sama kita yang berkelas. Jelas banget. Hai guys, kita lagi ada di lokasi proyek kelompok 2 nih. Katanya sih mereka udah punya gerabah buatannya sendiri. Let's
sih? Kita lihat. Mereka bohong kan? Atau cuma pose doang? Loh, Kak, kamu ngapain di sini? Namanya juga kepo. Aku cuma pengen lihat hasil kerjanya si anak Eka Sosial ini. Biar gak dengar dari gosip-gosip aja sih. Lihat sih boleh, tapi tolong ya, tolong jangan ganggu warga yang sedang bekerja di sini. Tapi kan ini bagus banget buat konten. Masa nggak boleh? Kan bisa naikin ekspor proyek kalian. Mas, Mbak, ini bukan lokasi syuting. Kita ini lagi bekerja. Hei, saya suruh kalian untuk masuk, bukan untuk ribut. Bu, tahu nggak sih? Apa? Sini. Itu loh, anaknya udah kayak seleb aja. Katanya sih deket banget sama cowok desa itu. Iya, di grup komplek rame banget. Itu loh anaknya Budila, katanya sih viral gara-gara cowok. Ya semoga aja nggak lupa asal. Terima kasih ya Bu, udah ngabarin, tapi mungkin kita lebih baik dengar langsung dari anaknya dulu ya Bu. Oh iya Pak, kita cuma khawatir kalau keluarga ke bawah-bawah. Ya udah Pak, kami pamit dulu. Ini uangnya. Ayo Bu, ayo. Aku nggak nyangka ada orang yang bisa ngomong sekejam itu. Yah, ada kita salah apa? Udahlah Bu, jangan dulu ambil kesimpulan, biarlah waktu yang menjawab. Aku cuma pengen bantuin orang, tapi kenapa ya hasilnya kok jadi begini? Aku udah lihat videonya, tapi yang aku lihat bukan aibmu. Yang aku lihat cuma kerjamu yang beneran tulus dari hati. Orang-orang gak bakal ngerti Kas, yang mereka lihat cuman potongan video, bukan cerita sebenarnya. Iya, tapi yang bener itu nggak usah kamu ngebuktiin lewat kata-kata. Kamu jalani terus aja, nanti hasilnya yang bakal ngebuktiin sendiri. Dunia boleh nyalahin kamu sekarang, tapi waktu yang akan ngebuktiin itu semua. Kamu gak capek selain aku terus Kas? Capek sih, tapi yang lebih capek lagi kalau kamu berhenti dari sini. Aku bakal lanjut terus Kas, bukan karena aku mau ngebuktiin semuanya, tapi karena itu semua memang tanggung jawabku. Nah, itu Purbasari yang aku kenal. Kan program KKN kalian di desa ini adalah pembuatan gerabah. Kenapa kalian memilih program tersebut selama KKN? Karena produksi gerabah terbesar di kota ada di desa ini. Jadi, satu kelompok KKN kami tuh memilih belajar mengembangkan gerabah di desa ini. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Iya, sama-sama ya Kak. Coba lihat hasilnya. Mantap. Keren banget, Sar. Kamu itu jangan terlalu rendah hati. Kalau bukan kamu yang bikin proyek ini dari nol, gak bakal mungkin bisa sejauh ini. Aku tuh cuma nyatuin ide semua orang, karena mungkin kalau aku jalan sendiri, program ini gak bakal bisa lancar deh. Tapi tetap aja, caramu nyatuin orang itu gak semua orang bisa, Sar. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari ketua kelompok yaitu Purbasari. Beri tepuk tangan yang meriah.
Halo semuanya. Hai. Kenalin, aku Purbasari, Ketua Kelompok dari KKN Universitas Manepa. Jadi, pengalaman aku selama KKN ini, aku belajar banyak hal. Ternyata, membantu orang itu nggak butuh sorotan ya. Cukup dengan niat tulus dan kerja keras. Jadi, aku banyak terima kasih ya untuk kalian semua, terutama untuk warga desa dan teman-teman satu kelompok saya. Terima kasih banyak ya semuanya. Loh, ayah, ibu, kok kalian bisa di sini sih? Tentu nak, kami di sini untuk lihat hasil kerja keras kamu. Coba nak, Kak Sarung kemari. Kak Sarung, terima kasih ya udah bantu jaga dan bimbing anak kami. Wah, bimbing? Maksudnya kalian kenal sama Kas? Ayah yang menitipkan kamu ke dia. Dia anak rekan kerja ayah. Saat kamu ingin KKN di desa Songmeri, ayah langsung teringat oleh Kak Sarung. Ayah ingin tahu bagaimana anak-anak ayah harus berdiri sendiri. Dan ternyata kamu kan cuma kuat, tapi juga berhati besar. Dan soal fitnah itu kami sudah tahu dan kami bangga karena kamu nggak balas dengan kebencian. Aku cuma bantu sedikit, tapi aku tetap kagum sama caramu bertahan sampai detik ini. Ternyata minta maaf itu semudah itu ya. Tapi aku malah nyusahin.